mereka itu kalah bersaing dalam dua hal, dalam pembelian padi sama penjualan di pasar. Pembelian padinya kan lebih tinggi, dia mah besar sih, banyak modalnya. Yang ketinggalan yang ini tutup. Ini gabah masuklah ke sini. Ini pemecahan kulit, ya udah dipecahkan kulit, diayak. Udah diayak, yang itunya masukkan ke sini lagi. Ini diayak sini. Udah diayak, baru ke sini, ke ici. Nanti ke pemutih gitu. Udah tuh. Udah, jadi deh, beras. Pak, di sini tuh biasanya yang ngegiling buat dijual ke pasar atau buat sendiri? Di sini mah bapak mah untuk makan doang, enggak sedia untuk dijual ke pasar. Hanya untuk rakyat doang yang membutuhkan ini gitu, membutuhkan beras gitu. Kalau yang lain mah pasti yang untuk dijual ke pasar. Sama enggak, namanya ampera. Ampera ini untuk rakyat gitu. Boleh tahu Pak, bayarnya berapa Pak kalau giling satu karung itu? 10 kilo beras tuh kalau ngegiling 50 kilo atau 60 kilo ya, 60 kilo jadi 30 kilo beras. Bayarnya ke Pak Haji tuh 15.000, iya kan? Itu kan? Oh, 15.000. 15.000 per 30 kilo. Per 30 kilo. Ini di berita rame tuh Pak, katanya banyak penggilingan tuh tutup, penggilingan kecil karena nggak bisa bersaing sama yang besar. Benar nggak sih Pak? Benar. Kalau penggilingan semacam ini namanya ampera, ini mau bakalan tutup. Nggak bakalan tutup. Mau bakalan tutup. Yang tutup mah ini kecil modalnya, ini besar. Pembelian padinya kan lebih tinggi, dia mah besar sih, banyak modalnya. Yang ketinggalan yang ini tutup. Seperti Haji Mamat tuh di situ dekat makam Astana tuh tutup kan. Kenapa tutup dia? Kan modalnya modal nggak ada, kalah sama si itu yang di Cikuntul. Kalau ini mah bapak di sini mau bakalan tutup, sebabnya ya nggak apa-apa, nggak ada yang desa juga, untuk pribadi aja deh. Buat pribadi ya? Iya. Ada aja ya? Hah? Ada terus aja gitu? Udah, kalau mau bikin beras untuk masak udah ditumbuk sendiri. Iya. Susah. Nggak apa-apa, nggak ada yang giling juga, papa mah untuk sendiri aja deh. Masih ada mesinnya. Masih ada? Di sini memang pabrik besar dan bisa menghasilkan 1 truk sampai 2 truk mobil untuk dijual ke pasar. Cuma semakin kesini semakin apa ya, kalau ini dapat kerugian lah para bandarnya, karena apa, banyak persaingan di pasar dan banyak persaingan juga di sawah-sawah untuk pembelian padinya gitu lah. Jadi mereka itu kalah bersaing dalam dua hal, dalam pembelian padi sama penjualan di pasar. Di penjualan padi mereka itu hanya bisa membeli dengan tingkat terendah, sedangkan bandar-bandar besar membeli dengan harga tertinggi gitu. Sedangkan di pasarnya mereka itu bukan kirim ke pasar, bandar-bandar kecil kirim ke pasar, kalau bandar besar kirim ke toko-toko langsung. Akibatnya mereka kalah bersaing dalam harga, seperti gitu Pak. Nah, ini contoh-contoh pabrik yang udah mulai bangkrut dan udah nggak ini, bahkan mau udah siap dijual pabriknya karena udah nggak punya modal lagi kayak gitu. Padahal ini pabrik yang terbesar di desa sini gitu. Satu hari ini bisa mencapai 20 ton per hari. Maksimal itu. Karena apa ya, dikalkulasikan dengan modalnya, karena ini belum termasuk besar, tapi baru berkembang, ternyata kenyataan bicara lain. Belum mencapai besar mereka udah bangkrut. Ini bukan salah satu, masih banyak lagi yang pabrik-pabrik seperti ini yang sekarang udah nggak bisa berproduksi lagi. Ini modalnya lumayan gede ini. Nah kan kalau menurut perkiraan saya sawahnya yang gede itu habis Habis karena ini bangkrut juga. Iya.
Ya kan untuk modelin ini susah. 7 hektar sawah loh ya, bukan